Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kepemilikan dalam Islam, kepemilikan dan teori akad. Pengertian harta benda. Harta benda adalah segala sesuatu yang disenangi, naluri, dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan. Jadi harta benda ini segala sesuatu yang disenangi oleh naluri, dapat disimpan sewaktu-waktu diperlukan ada. Sebagai contoh mungkin baju, motor, mobil. Ini kan harta benda yang kita senangi dan bisa disimpan. Baju bisa disimpan, mobil bisa disimpan, kemudian motor juga bisa disimpan, dan sewaktu-waktu kita memerlukan itu bisa. Ini harta benda. Selanjutnya harta kekayaan. Segala sesuatu yang dapat disimpan oleh manusia dalam wujud materi dan mempunyai nilai serta beredar di kalangan manusia. Wujudnya materi, beredar, dan punya nilai, ya ini uang. Uang ratusan, uang ribuan, uang 50-an. Ini harta kekayaan. Kemudian hak milik, kekuasaan yang dapat menguasai benda dan dapat memanfaatkannya dengan segala cara yang diizinkan oleh syarak dengan batasan-batasan tertentu. Hak milik berarti kita menguasai benda, misalkan kita menguasai baju, kita menguasai motor, kita menguasai mobil, kita menguasai rumah, kita menguasai tanah, kita menguasai toko. Nah, kita dapat menguasainya, dapat mengaturnya, dapat memanfaatkannya sesuai dengan aturan syarak. Yang sudah milik kita, otomatis kita dapat menggunakannya, memanfaatkannya, meminjamkannya juga bisa karena milik kita. Nah, sesuai dengan aturan-aturan syarak. Ini yang namanya hak milik. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di langit, hakikatnya adalah milik Allah. Jadi misalkan kita punya motor, punya mobil, punya rumah, punya sawah, punya perkebunan, punya toko, hakikatnya semua adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan. Jadi kalau sewaktu-waktu Allah mau mengambil, ya terserah Allah. Makanya meskipun harta kita banyak, mobil kita banyak, sawah kita banyak, toko juga banyak, kontrakan juga banyak, kita tidak boleh sombong. Karena semua hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan, kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi karena hakikatnya kita dititipi, semua adalah milik Allah, maka jangan lupa dari harta kita, dari kekayaan kita, itu ada hak-hak orang lain, ada hak-hak
orang miskin, maka salurkanlah. Dan itu tidak akan menjadi kurang, malah akan menjadi tambah dan menjadi berkah, bahkan memperoleh pahala yang besar. Karena hakikatnya yang kita miliki itu harta yang kita makan, harta yang kita gunakan, harta yang kita pakai. Yang kita miliki hakikatnya kan itu. Yang kita makan berarti rezeki kita. Meskipun uangnya miliaran, belum tentu yang 1 miliar itu jadi rezeki kita. Bisa rezeki dokter, bisa rezeki tukang batu, bisa rezeki tukang borong, bisa rezeki anak. Belum tentu rezeki kita. Rezeki kita itu yang kita makan, kemudian yang kita sedekahkan, karena besok akan bertemu di akhirat. Kemudian yang kita pakai, baju, mobil yang kita pakai, motor yang hakikatnya yaitu yang kita miliki. Kalau yang disimpan di bank, yang disimpan berupa tanah, belum tentu jadi rezeki kita. Bisa anak, bisa orang lain. Makanya kita tidak boleh sombong. Bagaimana sumber kepemilikan? Sumber kepemilikan, kriteria kepemilikan pribadi. Ya, sumber kepemilikan itu pertama kriteria kepemilikan pribadi. Kekayaan, harta tersebut harus didapatkan lewat sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, hasil suap, dan sebagainya. Jadi kita pastikan harta kita halal, tidak dalam sengketa, bukan dari hasil riba apalagi suap. Nah, kadang kita membeli tanah, kita harus teliti. Jangan sampai tanah yang kita beli dalam sengketa. Terkadang begini, ini sawah, sekian ratus ubin oleh keluarga dibagi-bagi sekian, dan itu pembagiannya belum deal. Ternyata belum deal pembagian dijual dan dibeli oleh kita, maka jadi sengketa. Maka yang seperti ini nanti di belakang jadi masalah. Maka perlu berhati-hati ketika kita mendapatkan pembelian seperti itu. Apalagi riba, apalagi naudzubillah hasil suap. Dan juga harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi. Sebagai contoh, kita mungkin seorang pengusaha, ya mudah-mudahan, mungkin pengusaha tambang, pengusaha emas, ya yang kita usahakan, ini tidak bisa kita miliki secara pribadi. Kita hanya sebagai pengolah, kemudian dijual kembali. Jadi kalau dalam undang-undang negara itu kan ada hak HGU, hak guna pakai, ada hak guna perdagangan dan lain-lain. Nah, biasanya barang tambang seperti emas, perak, batu bara itu kan dikelola, ada yang oleh BUMN, ada juga oleh yang pihak-pihak swasta, bahkan ada yang asing seperti Freeport. Nah, kita bisa juga masuk di situ sebagai saham atau kita punya PT sendiri, tapi kita tidak dapat memilikinya secara utuh, secara pribadi. Hanya mengolah, kemudian dijual kembali, kita hanya mengambil hasil. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa kita tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi. Maka di negara ada HGU, hak guna usaha. Ini biasanya di luar Jawa, seperti perkebunan sampai sekian hektar. Di situ ada bahan tambangnya, kemudian kita olah, kemudian kita jual. Tapi itu dibatasi oleh waktu. Jadi maksimal itu dalam undang-undang, kalau tidak salah itu 35 tahun. Nah, setelah itu kalau memperpanjang maksimal 25 tahun. Setelah itu kalau mau mengolah lagi HGU-nya, itu mendaftarkan kembali. Nah, ini
teori dalam undang-undang kita di Indonesia begitu. Nah, ini di luar Jawa, di Kalimantan, di Sumatera itu banyak sekali hutan-hutan yang sebagai HGU, hak guna usaha dan lain-lain. Selanjutnya, masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki karena kepemilikan kita bukanlah kepemilikan yang murni, kepemilikan yang tetap di bawah kepemilikan Allah, sehingga harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, ini kita udah diterangkan dari di atas. Jadi hakikatnya kita hanya dititipi. Semua adalah milik Allah. Nah, kalau kita berpikir di Indonesia ini kaya akan alam, kalau pengolahannya bagus sesuai dengan prosedur, insya Allah Indonesia ini adil, makmur semuanya. Mudah-mudahan ke depan pengolahannya lebih bagus, yang pengolahan tambang dan lain-lain, yang ke negara sekian kembali ke daerah sebagai PAD sekian untuk pengelola sekian. Itu mudah-mudahan terbaik dan untuk kemaslahatan negara Indonesia. Selanjutnya, sumber kepemilikan pertama berburu. Jadi ketika kita ke hutan berburu, kemudian kita dapatkan, itu bisa menjadi milik kita. Kemudian menghidupkan bumi. Kalau dalam bahasa kitab itu namanya ihya'ul mawat. Menghidupkan bumi yang mati, yang tidak bisa ditanami, kemudian dia tebang, kemudian dia olah menjadi bisa ditanami. Itu boleh. Ini hadis Nabi menyebutkan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya dan akan hilang hak tersebut setelah lewat masa 3 tahun. Ya, jadi dalam hadis ini dijelaskan, ketika ada bumi mati kemudian diolah, ini selama 3 tahun menjadi miliknya. Tapi setelah itu bukan miliknya lagi. Ini dalam hadisnya Nabi begitu. Kalau di negara Indonesia itu tergantung kebijakan pemerintah. Kalau di luar Jawa dahulu itu yang penting dia mau babat alas, seberapa kuat itu bisa jadi miliknya. Nah, makanya itu sampai tahun ini yang orang dulu trukah di Sumatera itu ada yang mendapatkan istilahnya sertifikat tanah secara gratis oleh Presiden Jokowi. Ya, itu ada yang sampai seperti itu. Jadi dia dari dulu mengolah tanah tersebut, tapi belum jelas tanahnya milik siapa, oleh Jokowi dikasihkan, tapi ya enggak semuanya, ya dikasihkan, kemudian dikasih sertifikat secara gratis. Itu ada oleh Pak Jokowi, oleh Pak Presiden kita yang ada di luar Jawa. Itu kebetulan teman saya ada yang menerima, jadi saya memahaminya tentang hal itu. Nah, cuma kan tidak semuanya begitu. Ada juga sudah lama tetap ini karena ini milik negara HGU, otomatis diambil lagi oleh negara. Ada juga. Ya, makanya itu tergantung kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, mengeluarkan hasil perut bumi. Ya, sebagai contoh tambang, emas, ya, kecuali bahan pokok ini ya. Ya, tambang, emas, batu bara. Nah, ini kita bisa memiliki komoditas tapi tidak secara pribadi. Hanya mengolahnya kemudian dijual lagi. Kita hanya mengolah. Kemudian ada hasil, kita ikut menikmati labanya. Kemudian yang keempat, nasionalisasi atas aset-aset yang tidak bertuan dan tidak terdapat ahli waris yang memiliki dan dapat diserahkan kepada Baitul Mal. Jadi di negara kita kalau ada tanah-tanah yang belum jelas, kemudian oleh negara dinasionalisasi, pulau-pulau ini kan banyak, kemudian dimasukkan ke aset negara. Kalau dalam dunia Islam dinamakan di Baitul Mal. Kalau dalam dunia kenegaraan kita dinamakan ini aset negara. Nah, nanti tinggal kalau mau menyewa ya menyewa, mau hak usaha dan lain-lain itu diperbolehkan. Nah, ini namanya
sumber kepemilikan, tapi ini bukan milik sendiri tapi milik negara. Kita mungkin bisanya hanya HGU, hak guna usaha saja. Selanjutnya warisan. Nah, ini orang tua meninggal, kemudian kita dapat warisan, ini juga salah satu sumber kepemilikan. Kemudian hak bagi orang-orang yang membutuhkan dana atau zakat, ya, termasuk sumber kepemilikan lagi kalau kita menerima zakat. Kepemilikan terlarang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kepemilikan terlarang yaitu kita menjual khamr, berjudi, mengundi nasib. Misalkan kita ikut undian, kemudian kita dapat, nah itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi misalkan kita beli lotre, kan itu ngundi nasib dengan panah, dengan mainan, itu nggak boleh. Nah, ini sumber-sumber yang terlarang. Kemudian teori tentang akad. Secara linguistik, akad berarti menghubungkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua pihak yang dibenarkan oleh syara dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu, sehingga bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka semua menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Jadi akad itu intinya mengikat. Misalkan yang ini punya keinginan memiliki mobil, yang ini punya keinginan mau menjual mobil. Kemudian disatukan, oke, saya jual mobil ini, kemudian saya beli mobil ini dengan harga sekian. Nah, ini udah akad. Yang menawarkan saya jual mobil ini namanya ijab, kemudian saya beli mobil ini namanya qabul. Nah, ijab dan qabul ini dinamakan akad. Nah, ketika udah terjadi akad, berarti implikasinya nanti ada keterikatan hukum. Berarti udah uang ini milik yang menjual, mobil ini milik yang pembeli. Nah, otomatis hukumnya udah berpindah. Nah, ini udah namanya akad. Nah, ini yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya wangat. Wangat ini janji antara satu pihak dengan pihak lain. Ini namanya janji. Kemudian iltizam, setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya, maupun berakhirnya satu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak pribadi diri sendiri atau terkait kehendak orang lain. Misal pembebasan hutang dan wasiat. Jadi iltizam ini transaksi yang terkait dengan orang lain. Misalkan orang tua atau saudara punya hutang, kita membebaskan. Atau orang tua atau saudara meninggal berwasiat, kita laksanakan. Ini namanya iltizam. Selanjutnya ijab qabul. Tadi udah saya jelaskan. Ungkapan pertama kali berarti yang penjual. Qabul, ungkapan menunjukkan penerimaan berarti pembeli. Baik mu'atoh, yaitu kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan keriduan tanpa ucapan dengan ijab qabul. Baik mu'atoh kalau bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya itu lunglungan. Kalau bahasa Indonesia ya langsung pertukaran begini, langsung. Ya, sebagai contoh, misal kalau dalam toko, dalam koperasi sekolah, biasanya karena sudah terbiasa, harga bakwan 500, harga rames 2000, tinggal ambil, kemudian ini bayar. Ini lunglungan. Mu'ato itu boleh-boleh saja. Jadi mulut tanpa mengucap saya beli bakwan ini, saya beli
S ini, tidak mengucap. Tapi karena udah terbiasa, ini S 2000, ini bakwan 2000, jadi langsung penjualnya juga langsung mengulurkan jualannya, si pembeli juga langsung membeli dengan uangnya. Jadi lunglungan seperti ini. Ini juga boleh, tidak mesti harus ijab qabul. Ini biasanya terjadi di koperasi-koperasi sekolah. Metode sihot atau ijab qabul boleh dengan lafadz, ya, saya jual ini, lafadz. Boleh dengan perbuatan, berarti langsung tadi lunglungan, mu'atok, langsung saling tukar. Boleh dengan isyarat, ya kalau nggak bisa bicara otomatis dengan isyarat. Boleh dengan tulisan, nah ditulis, nah ini boleh juga. Akad tidak harus lafadz, tidak harus perbuatan, boleh dengan isyarat, juga boleh dengan tulisan. Nah, syarat ijab qabul, ada kejelasan maksud saling memahami dari kedua pihak, adanya kesesuaian antara ijab qabul, adanya pertemuan ijab dan qabul berurutan dan nyambung, satu majelis artinya suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan. Jadi begini, ijab dan qabul itu harus saling memahami bahasanya. Misalkan jual beli, yang ini bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, saling memahami. Misalkan jual beli di Arab, ini dengan bahasa Arab, ini dengan bahasa Arab, saling mengerti. Atau ketika ijab qabul dalam nikah, yang sebagai wali juga paham tentang apa yang diucapkan, sebagai yang akan nikah juga tahu apa yang diucapkan. Jadi harus tahu. Setelah itu sesuai. Nah setelah sesuai itu langsung nyambung berurutan. Misalkan angkah tuka wa zawas tuka binti bimahri al-furupiah halan, langsung qabil tu nikah. Ini harus nyambung. Jangan ada jeda. Langsung berurutan. Jadi halan qabil tu nikah wa tazwijaha bimahril madhkur halan, gitu. Langsung nyambung. Satu majelis, jadi ketika ijab qabul ini kelihatan saling berhadapan. Ketika nikah ya satu majelis, ketika jual beli juga satu majelis, gitu. Syaratnya ijab qabul, masih ijab qabul gagal jika penjual menarik kembali ungkapannya, kemudian adanya penolakan dari pembeli. Jadi ijab qabul bisa juga gagal, batal, kalau ungkapannya ditarik kembali atau ditolak oleh pembeli. Berakhirnya majelis akad. Jadi ketika saling berhadapan terus berpisah itu berarti sudah gagal. Kalau ijab qabulnya belum tercapai, belum diucapkan, ini berarti udah gagal. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadi qabul atau kesepakatan. Jual motor, motornya udah rusak padahal kita belum sepakat. Ini juga ijab qabulnya gagal. Demikian, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah pada kali ini. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.